Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan salah satu bagian dari materi klasifikasi makhluk hidup, yaitu kladogram. Apa itu kladogram? Nah, kladogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap memiliki hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Bagaimana bentuknya? Yaitu seperti ini. Adanya percabangan-percabangan yang menggambarkan kekerabatan antara suatu organisme. Apa manfaatnya? Agar kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup, sehingga lebih mudah diketahui hubungan antara satu dengan yang lainnya. Apa hubungan antara orang utan, gorila, simpanse, dan manusia. Itulah kegunaan dari kladogram. Nah, bagaimana cara membuat kladogram? Ada dua cara dalam membuat kladogram, yaitu dengan secara manual maupun menggunakan software aplikasi SPSS. Sekarang akan Ustazah jelaskan mengenai membuat kladogram dengan cara manual. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam menyusun kladogram, yaitu pertama, menyusun deskripsi taksonomik, yang kedua, membuat tabel karakter, yang ketiga, membuat diagram Venn dari karakter umum ke khusus, yang keempat, menyusun kladogram. Nah, mari kita coba ya anak-anak membuat kladogramnya. Yang pertama, kita susun terlebih dahulu deskripsi taksonomik dan membuat tabel karakter. Nah, di sini Za sudah membuat deskripsi taksonomik dan karakternya, yaitu ada eukariotik, bertulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Serta organismenya ada sapi, kuda, ikan, kupu-kupu, dan kucing. Kemudian, ayo kita buat tabel karakternya. Pertama, kita siapkan tabel yang menampilkan beberapa spesies yang akan kita cari kekerabatannya. Misalnya ada kupu-kupu, ada ikan, ada kucing, kuda, dan sapi. Nah, kemudian kita masukkan karakter yang ditemukan. Ada eukariotik, bertulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Nah, bagaimana caranya? Yaitu spesies yang memiliki karakter tersebut kita berikan tanda plus pada bawah tabelnya. Misalnya seperti ini. Kupu-kupu apakah termasuk hewan eukariotik? Benar. Hewan, kucing, kuda, dan sapi juga termasuk hewan eukariotik, sehingga atau organisme eukariotik, sehingga kita memberikan tanda positif pada tabel tersebut. Nah, kemudian kita lihat karakter selanjutnya, yaitu bertulang belakang. Ayo, apakah kupu-kupu bertulang belakang? Nah, kupu-kupu termasuk hewan invertebrata. Apa perbedaan invertebrata dengan vertebrata? Hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, sehingga pada kolom kupu-kupu ini tidak kita beri tanda plus di karakter atau tanda positif di karakter bertulang belakang. Dan selanjutnya ayo kita lihat berparu-paru. Nah, berparu-paru adalah alat pernafasan. Apakah ikan bernafas dengan paru-paru? Jawabannya tidak, sehingga pada kolom ikan tidak kita beri tanda plus di tabel karakternya, sehingga hanya ada tanda positif di kucing, kuda, dan sapi. Selanjutnya karakternya yaitu memamah biak. Nah, memamah biak yaitu ada spesies kuda dan sapi, sehingga tanda positif kita berikan hanya di kuda dan sapi. Kemudian karakter selanjutnya yaitu bertanduk. Ayo bayangkan, kuda bertanduk apa tidak? Sapi bertanduk apa tidak? Nah, sapi merupakan hewan yang bertanduk, sehingga kita berikan tanda positif di kolom sapi. Nah, langkah selanjutnya tadi apa? Yaitu membuat diagram Venn. Nah, pada bagian terluar diagram Venn ini, bagian terluar ini, kita isi dengan deskripsi karakter yang dimiliki oleh semua spesies, atau secara umum menuju dari luar ini secara umum ke khusus. Nah, ini juga nanti membantu kita dalam menyusun
menyusun kladogram. Nah, dari umum ke khusus, eukariotik tadi apa? Hewannya yaitu ada kupu-kupu. Berarti kita tulis kupu-kupu di sini. Selanjutnya, bertulang belakang, kupu-kupu sudah dikeluarkan, berarti ada ikan. Organisme paling umum memiliki bertulang belakang ada ikan, kucing, kuda, dan sapi. Selanjutnya berparu-paru, yaitu ada kucing, sapi, dan kuda. Memamah biak ada kuda dan sapi, dan terakhir ada yang bertanduk hanya sapi. Jadi diagram Venn ini kita tulis dari karakter yang umum dimiliki oleh semua spesies ke karakter yang khusus yang hanya dimiliki oleh satu atau beberapa spesies saja. Nah, selanjutnya kita baru menyusun kladogram itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita buat garis lurus. Kita buat garis lurus ya, garis lurus. Garis lurus ini nanti yang akan menjadi mengarahkan kita organisme dari sederhana ke yang paling dari umum ke yang khususnya yang memiliki karakter tersebut. Nah, kemudian kita pada ujung garis kita isi dengan karakter yang umum terlebih dahulu yang dimiliki oleh seluruh spesies ke atas ini. Nah, yang pertama eukariotik. Hewan yang pertama milikinya adalah kupu-kupu. Selanjutnya bertulang belakang. Ada yang pertama miliki yaitu ada ikan. Nah, selanjutnya ada berparu-paru. Yang pertama ada kucing, kemudian kuda, kemudian sapi. Nah, memang biak ada kuda dan sapi, dan yang bertanduk ada sapi. Nah, jadi diagram atau kladogram ini menggambarkan bagaimana kekerabatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, kita melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya itu bagaimana, yang menggambarkan karakter dari yang umum dimiliki oleh seluruh spesies atau organisme ke karakter yang khusus yang dimiliki oleh salah satu atau beberapa organisme saja. Begitulah cara menyusun dari kladogram. Jadi, apa tadi kladogram? Kladogram adalah percabangan yang dianggap memiliki hubungan di antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya, dengan melihat karakter-karakter yang dimiliki. Jadi anak-anak sudah bisa ya membuat kladogram secara manual. Demikian penjelasan Ustazah mengenai materi klasifikasi makhluk hidup pada bagian kladogram. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.